Shalom, selamat pagi Bapak Saudara. Selamat pagi. Semuanya sehat? Sehat ya? Puji Tuhan. Kita bersyukur karena sudah sampai bulan September. Ya, mulai dari akhir Maret kemarin kita dihantam dengan COVID. Tapi kalau kita boleh sampai di bulan ini, kita bersyukur bahwa itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kita juga percaya Bapak Saudara bahwa kalau Tuhan sudah menolong kita melewati beberapa bulan ini, kita percaya bahwa Allah yang sama tidak akan berubah, akan terus menolong kita. Ya, mungkin tetangga, Kota Palembang, seluruh Indonesia bahkan dunia terus mengalami ketakutan. Tetapi biarlah kita setiap anak-anak Tuhan boleh tetap teguh di dalam Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Saudara, hari ini ada anak-anak Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kita. Nanti kita akan bacakan namanya dan mohon berdiri. Yang pertama ada Saudara Aldi. Boleh berdiri? Ya, terima kasih untuk kehadirannya ibadah bersama-sama dengan kami. Dan kalau masih ada Kota Palembang, boleh bersama-sama dengan kami. Silakan duduk. Ada Saudara Leo. Selamat datang dan terima kasih untuk kehadirannya. Dan kalau ada kesempatan boleh ibadah bersama-sama dengan kita lagi. Lalu ada Saudari Devi Andani. Terima kasih, selamat datang. Dan kalau masih ada di Kota Palembang, kami terus mengundang untuk boleh ibadah bersama-sama dengan kami. Masih ada yang lain yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini? Enggak ada. Semuanya jemaat Tuhan yang diberkati. Bapak Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya saya akan membacakan sebagian dari firman Tuhan dari Filipi pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Filipi pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14, beginilah firman Tuhan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita akan berdoa mulai ibadah kita. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan menolong kami untuk kami boleh datang beribadah bersama-sama, untuk boleh datang menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap kami, setiap hati kami, jiwa kami fokus hanya kepada Engkau Tuhan. Biarlah kehadiran kami bukan karena tentang pemain musik, bukan karena pelayan Tuhan, bukan karena pengkhotbah, bukan karena pernak-pernik di dalam gereja, tetapi biarlah hari ini hati kami berbicara tentang Engkau. Biarlah seluruh keberadaan kami fokuskan hanya kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa, biarlah setiap anak Tuhan yang boleh terlibat di dalam melayani Engkau pada pagi hari ini, biarlah kuasa dan urapan daripada Tuhan turun atas kami semua. Biarlah pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah kami setiap jemaat, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang di rumah yang sedang menyaksikan, biarlah juga Tuhan Engkau memberkati kami semua. Biarlah ketika pujian dinaikkan, firman Tuhan ditaburkan, hati kami, jiwa kami, pendengaran kami terarah, terbuka dan fokus hanya kepada Engkau Tuhan.
Biarlah setiap kali kami ibadah, setiap kali mendengar firman Tuhan tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Tetapi biarlah firman-Mu akan mengubah kehidupan kami, untuk kami boleh terus semangat dan giat menunaikan setiap tugas pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, sampai pada akhirnya kami kembali kepada Engkau untuk menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, kami akhiri nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang untuk jemaat semua untuk berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita ada hari ini sampai detik ini semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar
Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah memberikan lagu dan sukacita di dalam hidup kita. Pagi ini mari kita berikan yang terbaik melalui puji-pujian kita. Kita akan mengagungkan nama Tuhan. Ada lagu dalam hatiku. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Pagi ini kita akan bersama-sama menyaksikan kesaksian dari calon baptisan yang akan dibaptis pada minggu depan. Kami persilakan kepada panitia keanggotaan. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu jemaat sekalian. Nama saya Aryo Perdana Teja. Saya lahir pada tanggal 2 Agustus 2005 di kota Palembang. Hari ini saya akan sedikit melakukan kesaksian. Latar belakang keluarga saya pada awalnya adalah agama Buddha. Pada awalnya mama saya yang pertama kali datang ke gereja dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan kemudian cece saya, Pipin, juga ikut datang ke gereja dan sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat. Kemudian mama dan cece mengajak saya untuk pergi ke gereja. Awalnya saya menolak, tapi lama-kelamaan hati saya mulai terbuka dan saya ikut pergi ke gereja. Hati saya terasa nyaman saat berada di gereja. Dan seiring berjalannya waktu, saya mengikuti kelas baptisan. Dan saya akan dibaptis minggu depan. Mohon doa
dari Bapak dan Ibu serta jemaat sekalian. Semoga dapat berjalan baik dan lancar. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Steven Pramana Putra. Saya lahir tanggal 13 Desember 2006 di Nganjuk, Jawa Timur. Memang saya berasal dari keluarga pendeta. Walaupun saya anak pendeta, tapi saya belum mengenal Tuhan sebagai juru selamat bagi hidup saya. Saya dulu sebelum saya mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya sering melakukan dosa, seperti saya suka melawan orang tua, saya sombong, saya berbohong kepada orang tua, dan saya sering menyontek. Tetapi setelah saya mengikuti family gathering keluarga pendeta, di situ saya mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat bagi hidup saya. Dan seiring berjalannya waktu, saya mengikuti kelas baptisan di Gereja Baptis Indonesia Palembang. Dan saya berjanji akan meninggalkan kehidupan lama saya, dan saya akan setia melayani Tuhan. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Pendeta Immanuel dan kedua orang tua saya yang telah membimbing saya. Sekian, terima kasih. Shalom jemaat semua, selamat pagi. Saya Jimmy Lin, lahir di Palembang tanggal 7 November tahun 2006. Background keluarga saya, mama Muslim dan papa Kristen. Saat di Batam, keluarga saya mengikut agama papa Kristen. Namun ada masalah keluarga yang membuat saya harus ke Palembang bersama mama dan kakak-kakak saya, sehingga mama mengajak kami sekeluarga untuk masuk ke Muslim. Namun tidak lama dari itu, papa kembali ke Palembang dan kami menjadi Kristen lagi. Dan tahun 2012 kami bergereja di sini sekeluarga. Saat keluarga saya Kristen, keluarga saya juga banyak perselisihan di antara keluarga saya, sehingga saya saat itu tidak percaya adanya Tuhan, dan saya sangat menentang kalau Tuhan itu ada saat saya kecil. Karena perselisihan keluarga saya dan juga karena permasalahan hebat antara papa dan mama saya, di mana saat itu gambaran Tuhan saat saya kecil adalah penuh kasih, penuh penyayang dan penyabar, dan kasih itu tidak saya temukan di keluarga saya pada saat itu. Sampai akhirnya papa dan mama saya pun berpisah dan saya mengikut mama. Saat mengikut mama, kami tetap ke gereja, namun karena keluarga saya sudah berpisah, saya lebih ke tambah kesal dengan Tuhan, tambah cuek saja dengan Tuhan. Sehingga saya hanya mengikut sekolah minggu dan selebihnya saya jarang sekali ibadah di atas ini. Saya juga sempat merokok dulu, juga sempat jarang pulang rumah, selalu sore karena main dengan teman, karena di keluarga saya perselisihannya ujung-ujungnya ke anak-anaknya juga. Jadi saat itu keluarga saya sudah berpisah, dan ada kesenangan juga saat itu karena bisa berpisah dan perdebatannya sudah sampai di situ. Dan lambat laun kakak dan mama saya juga sudah bisa dibaptiskan di gereja ini, dan ada gerakan dalam hati saya bahwa saya ingin ibadah dan ingin dibaptis juga. Dan saat saya ingin ibadah dengan serius, saya ingin mengenal Tuhan lebih lagi, kami ditinggalkan oleh mama saya, di mana mama saya harus ke Bengkulu dan kami dan kakak-kakak saya harus tetap di Palembang. Di Palembang, kami tinggal dengan nenek saya. Dan saat itu saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan ambil lagi Tuhan orang yang baik sama saya selama ini sekarang? Dan Tuhan tidak menjawab itu. Namun lambat laun Tuhan memberikan saya teman-teman di gereja, saya memberikan Pak Pendeta Immanuel, Pak Pendeta Artinus, dan saya meyakini bahwa Tuhan tidak menghancurkan keluarga saya. Namun Tuhan memberitahu bahwa ini keluarga kamu sebenarnya. Dan saya pun menetapkan iman saya pada saat saya kelas 8 untuk dibaptis di gereja ini.
dan semoga minggu depan saya bisa dibaptis dengan lancar dan iman saya bisa lebih bertumbuh lagi di dalam Tuhan, dan saya bisa mengajak keluarga saya yang masih muslim bisa mengenal Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Salam, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan dan Gembala Sidang. Perkenalkan, nama saya Abun Suandi, latar belakang agama saya Konghucu. Saya mengenal agama Kristen sudah lama sekali, tetapi belum menerima dan percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dulu waktu di luar negeri saya sering ikut ke gereja dan malah pernah ikut perjamuan kudus. Dengan berjalannya waktu dan usia serta seringnya mengikuti sekolah minggu dewasa, maka iman saya semakin bertumbuh. Dan saya memutuskan ikut kelas baptisan yang dibimbing oleh Bapak Pendeta Immanuel Ragiono. Terima kasih Pendeta Immanuel Ragiono yang telah membimbing saya dalam kelas OKB. Sekarang saya yakin menerima dan percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Saya siap dibaptiskan pada tanggal 20 September yang akan datang. Kiranya sidang jemaat dapat menerima saya, doakan saya dapat menjadi kepala imam di keluarga saya. Tolong doakan istri saya yang belum percaya supaya bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Terima kasih Bapak Ibu, sidang jemaat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Uliarta. Sebelumnya pasti banyak yang sudah mengenal saya. Saya juga merupakan guru TK di sekolah baptis. Pada pagi ini saya ingin memberi kesaksian. Awalnya saya gereja di baptis ini, saya hanya mengantar anak saya sekolah minggu mulai dari tahun 2015. Dan pada tahun 2019 saya maju ke depan dan berkata kepada Pak Pendeta, saya bersedia bergabung di dalam gereja baptis. Dan selama 1 tahun saya juga berpikir, kok rasanya ada yang mengganjal hati saya. Saya hanya bergabung dan tidak bisa ikut terlibat dalam pelayanan. Saya ingin iman saya bertumbuh di dalam pelayanan. Memang ada yang mengatakan, bukan gereja lah yang menyelamatkan kita, tetapi iman kita lah yang menyelamatkan kita. Maka dengan itu saya berkata kepada Pak Pendeta, saya bersedia dibaptis. Dan Bapak Pendeta juga menerima pada tanggal 20 yang akan datang. Kebetulan gereja akan mengadakan baptisan. Saya mohon dukungan dan doa kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara semua agar saya bisa dibaptis di gereja ini dan berjalan dengan baik. Terima kasih, saya ucapkan selamat pagi. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Riko Marpaung. Secara lahiriah dan sebelumnya memang saya terlahir dari keluarga Kristen ya. Awalnya saya ke baptis ini seperti istri saya tadi bilang, awalnya dari anak-anak sekolah minggu. Jadi, Pak, coba deh sekolah minggu dibaptis. Karena kan kebetulan anak-anak kan sekolahnya dibaptis juga. Ya, saya juga dari kecil juga memang TK dan SD-nya di sini juga. Jadi anak saya awalnya sekolah minggu saya dampingin. Saya perhatikan sepertinya anak-anak seneng. Pak, kayaknya enak sekolah minggu di sini, dibilang gitu. Udah Bapak ikut aja ke gereja, dibilang seperti itu kan. Jadi ya saya coba masuk ke gereja. Saya naik ke atas, saya perhatikan sepertinya jemaatnya welcome. Kalau saya perhatikannya secara saya pribadi ya, welcome. Dan ibadahnya juga saya perhatikan sepertinya menyentuh ke hati saya. Ya. Jemaat Pak Immanuel selaku gembala dan Pak Artinus dan Pak Steve juga, saya lihat itu cara menyampaikan ibadahnya itu luar biasa ya, luar biasa, dan semua itu berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab dan tidak ada yang menyerempet sekalipun. Jadi saya ikutin sesekali juga masih saya mungkin ke tempat yang sebelumnya dan juga menemenin anak ke gereja ke sekolah minggu. Sepertinya saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan saya jalan ya, biar saya bisa menemukan suatu tempat untuk beribadah kepadamu. Dan itu saya tidak akan melihat gerejanya seperti apa.
latar belakangnya seperti apa saya nggak lihat, tapi pribadi saya sendiri. Dan saya juga istri saya bilang, saya diskusi sama istri gimana Pak kira-kira. Ya kalau memang Tuhan berkenan kita berdoa, Tuhan menjawab doa kita, ya puji Tuhan, mudah-mudahan ke depan kita bisa bergabung secara utuh. Jadi itu kesaksian saya, mohon doanya, mohon dukungannya, dan terima kasih untuk Pak Im, Pak Immanuel beserta Pak Artinus dan tim panitia juga. Dan tanggal 20 minggu depan mohon dukungan dari jemaat, dan kepada Tuhan saya berdoa supaya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih, shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka tadi telah bersaksi, ya, saya sangat diberkati kesaksian mereka dari berlatar belakang apapun. Ya, jadi saya akan sampaikan pada seluruh sidang jemaat yang hadir. Besok mohon didoakan untuk hari Minggu depan tanggal 20. Semua setuju untuk kita baptisan atau ada yang keberatan? Kalau setuju katakan setuju, kalau ada yang keberatan boleh angkat tangan. Setuju? Setuju semua berarti. Oke, terima kasih, kita tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan mari kita sebentar berdoa bagi calon-calon baptisan kita. Kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Dan mereka telah menerimamu sebagai Tuhan dan juru selamat. Mereka telah mengambil sebuah komitmen dan keputusan untuk meninggalkan manusia lama, mengikuti Tuhan Yesus, hidup dalam kehidupan yang baru, dan mau melayani dan bersaksi, mengasihi orang-orang yang masih hidup di luar Tuhan, yang belum memperoleh pengharapan. Oleh karenanya, kami mohon kiranya Tuhan mempersiapkan mereka dan memberikan keteguhan iman, agar selepas mereka dibaptiskan, mereka tetap semangat setia dan terus menyampaikan kebenaran bagi orang yang belum percaya. Kami mengucap syukur dan memohon peneguhan hati dan iman di dalam diri mereka ya Tuhan, agar mereka tetap sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan menyerahkan calon-calon baptisan ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Pagi ini akan disampaikan yang terkasih Pendeta Immanuel Rajono. Mari kita menaikkan pujian, Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu
segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Melayaniku padamu selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh menghampiri Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur karena kami berada di dalam ruangan ini bukan kebetulan, tetapi Tuhan memiliki rencana yang begitu indah dalam kehidupan kami. Bapa, berikan kami hati yang haus akan Engkau, hati yang haus akan kebenaran firman-Mu, agar kedahagaan kami dipuaskan oleh karena sabda firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, dan dosa ini, sembunyikan di bawah kaki salib Kristus, dan biarlah Roh Kudus memampukan hamba-Mu menguraikan isi hati dan maksud Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Mu pagi ini. Kami berdoa setiap hati terbuka dan diberkati serta dipulihkan dalam nama Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, jemaat yang di rumah yang mengikuti ibadah secara live streaming, saya menyambut Bapak Ibu sekalian. Shalom dan selamat pagi. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul pasal 20, ayat yang ke-17 sampai dengan 24. Di bawah perikop perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Saya akan mencoba membacakan kebenaran firman Tuhan ini, dan Bapak Ibu silahkan menyimak, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-17 akan saya mulai. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa
penjara dan sengsara menunggu aku. Ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kisah para rasul, dari judulnya saja sudah memberikan sebuah pemahaman, penjelasan kepada kita bahwa ini kisahnya para rasul. Kisah para rasul. Ya. Judul yang saya angkat pada kesempatan kebaktian pagi ini adalah panggilan melayani Tuhan, belajar dari pelayanan Paulus. Panggilan melayani Tuhan, belajar dari pelayanan Paulus. Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah para rasul, ya, kira-kira penulisan kisah para rasul ini ditulis oleh Lukas sekitar 29 tahun semenjak kenaikan Kristus ke surga. Relatif singkat, tidak begitu jauh dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, latar belakang kitab ini kalau saya boleh melihat secara garis besar atau secara singkat. Kisah para rasul ini merupakan penghubung yang penting antara keempat Injil, ditulis dan tulisan-tulisan dalam perjanjian baru lainnya. Kitab ini atau kitab kisah para rasul ini menunjukkan pelayanan gereja dalam melakukan amanat Yesus Kristus ke seluruh dunia. Meskipun menyebutkan sebagian besar dari para rasul, kitab ini menekankan pelayanan Petrus pada pasal 1 sampai pasal 12, kemudian pelayanan Paulus pasal 13 sampai pasal 28. Embrio kekristenan waktu itu berada di Yerusalem. Bagaimana semenjak Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, kemudian murid-murid para rasul diberikan keberanian untuk memberitakan Injil, ya, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, ini terjadi dan ini digenapi oleh para rasul dan murid-murid Yesus yang lain, serta murid-murid rasul-rasul yang lain yang memberitakan Injil di situ. Dan Bapak Ibu, jika kita melihat bahwa kitab ini juga memuat kisah pelayanan Yesus melalui para murid, di mana Roh Kudus yang menuntun mereka memberitakan Injil. Begitu mendapat tantangan dan penganiayaan di Yerusalem, akhirnya gereja menyebar. Orang-orang Kristen menyebar kemana-mana. Sampai akhirnya pemberitaan Injil sampai ke Eropa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus di dalam memberitakan Injil dari kota ke kota, dari daerah, dari pulau ke pulau mengalami penuh tantangan. Nah, saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan peristiwa perpisahan Paulus dengan jemaat di Efesus. Paulus tidak langsung ke Efesus, tetapi Paulus minta, ya, ada orang yang diutus ke Efesus untuk memberitahu kepada para penatua di Efesus supaya mereka datang ke Miletus untuk bertemu Paulus, di mana Paulus ingin menyampaikan pesan akhir, menyampaikan kata-kata perpisahan, karena Paulus harus berangkat ke Yerusalem. Diusahakan akan tiba di Yerusalem sebelum hari Pentakosta. Dan ini Bapak Ibu yang telah kita bacakan tadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bagaimana Rasul Paulus menyampaikan keberadaan, menyampaikan panggilannya, menyampaikan isi hatinya, menyampaikan hidupnya kepada penatua-penatua di Efesus saat mau berpisah. Ada 3 poin dari judul yang saya angkat, panggilan melayani Tuhan, belajar dari pelayanan Paulus. Yang pertama,
Semangat dan totalitasnya patut diteladani. Semangat dan totalitasnya patut diteladani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semangat itu modal awal. Dan kita terinspirasi, gereja-gereja terinspirasi, orang-orang terinspirasi dari pelayanan Paulus karena semangatnya itu. Saya percaya bahwa kehidupan kita juga perlu memiliki modal semangat untuk hidup. Kalau kita melihat COVID-19 yang luar biasa serangannya, tidak pandang bulu, tidak pandang usia dan lain sebagainya, tetapi kalau kita tidak semangat menjalani hidup, tidak semangat menjaga protokol kesehatan, tidak semangat menjaga kesehatan diri sendiri, ya bisa kemungkinan kita bisa terpapar. Itulah sebabnya modal semangat apapun itu penting. Anak sekolah ketika dia tidak memiliki semangat untuk belajar, maka dia tidak akan mendapatkan keberhasilan secara maksimal. Begitu juga melayani Tuhan. Melayani Tuhan merupakan suatu modal, awal adalah semangat. Ketika kita tahu bahwa semangat merupakan suatu hal yang bisa menunjang kita lebih bagus lagi ke depan, maka semangat itu perlu juga kita miliki, yang bagaimana dimiliki oleh Paulus. Kemudian totalitas. Nah, kalau kita berbicara totalitas, yang dialami, yang dilakukan, yang dikerjakan, yang dihidupi oleh Paulus, maka kita melihat adalah siapa yang dia layani. Maka kita lihat respon Paulus terhadap Allah di dalam Yesus yang dia layani. Tadi dibacakan oleh Pak Pendeta Artinus ya di dalam kitab Filipi. Bagaimana Paulus ya menerima Yesus, ditangkap oleh Yesus, mendapat anugerah keselamatan. Kemudian Paulus diangkat menjadi seorang rasul oleh Yesus. Lalu dia melihat latar belakangnya sebagai penganiaya jemaat. Bapak Ibu bisa dilihat di dalam Kisah Para Rasul 8 dan sebagainya. Lalu pertobatannya di Kisah Para Rasul pasal 9. Dan bagaimana setelah dia tadinya menganiaya orang Kristen, memenjarakan orang Kristen, bahkan banyak yang dibunuh. Lalu setelah dia dipanggil oleh Yesus yang menyelamatkan dirinya, lalu dia memiliki totalitas kehidupan yang diserahkan kepada dia karena dia paham, meyakini bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Ingat di dalam ayat Alkitab dia katakan, di antara semua manusia, akulah yang paling berdosa. Mengapa kalimat itu muncul dari mulut Paulus? Karena Paulus adalah orang yang keji, yang membunuh, yang memenjarakan, yang menganiaya orang-orang percaya waktu itu. Sehingga tidak ada kata lain yang dapat diucapkan melalui mulutnya kecuali dia akan berkata, aku adalah orang yang paling berdosa. Karena perbuatanku dahulu sebelum kenal Yesus sangat keji, sangat gelap, sangat tidak baik. Dan ketika aku diselamatkan oleh Tuhan, maka aku tahu aku harus berbuat apa. Maka aku tahu aku harus memberikan kehidupanku sejauh mana. Maka aku harus tahu apa yang aku kerjakan ini tidak boleh setengah hati. Aku harus mengerjakan dengan semangat dan dengan totalitas. Oleh karenanya maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelayanan adalah penugasan. Mari kita lihat ayat 24, saya akan bacakan ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Pelayanan itu penugasan. Pelayanan itu kepercayaan. Pelayanan itu juga merupakan suatu anugerah Allah. Semua orang yang percaya Yesus, Tuhan memberikan penugasan sebagai orang yang harus melayani dia. Seperti Paulus. Maka dia akan tinggalkan Efesus, pesan kepada para penatua, kalau aku tinggal, kalau kamu sudah tidak dapat melihat mukaku lagi, kamu harus melayani. Di Efesus itu, karena akan ada masalah di Efesus, kata Paulus, setelah aku tinggal nanti akan ada serigala-serigala. Akan ada orang, akan ada tantangan-tantangan yang berat. Akan ada guru-guru palsu yang mempengaruhi jemaat, bahkan di antara jemaat sendiri
ada yang menyimpang dari ajaran firman. Paulus pesan supaya mereka melayani. Jadi orang awam jemaat di sana, para penatua yang dianggap para pemimpin setelah ditinggal Paulus, diberikan pesan kamu harus kembali dan melayani. Karena apa? Pelayanan adalah penugasan, pelayanan adalah kepercayaan, pelayanan adalah anugerah dari Allah. Kalau kita mengalami keselamatan oleh karena penebusan di atas kayu salib, kemudian kita diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan, lalu kita menghindar dari pelayanan, kita tidak mau melayani, ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Istilah Jawanya kebangetan sekali. Justru kita memiliki kerinduan hidup setelah kita diselamatkan. Apa yang aku dapat berikan untuk aku bisa melayani? Seperti kesaksian Ibu Uli yang barusan tadi. Kenapa aku cuma menjadi jemaat? Aku kok bisa melayani Tuhan? Wong sudah dianugerahi keselamatan kok. Itu yang benar. Bukan ketika terpilih, ketika diberikan kepercayaan Allah, menghindar tidak mau. Ini sebuah kekeliruan. Banyak begitu alasan yang kita ungkapkan. Sebagai pembelaan diri, sibukkah? Lemahkah? Ekonomi sedang susahkah? Mari kita bercermin dan kembali kepada Paulus. Apa yang Paulus teladankan dalam kehidupan, dalam pelayanan, totalitas, fokus, syukur, apapun dia tidak pernah hiraukan. Mengapa? Karena penugasan, karena kepercayaan, dan ini luar biasa, karena kemurahan Allah. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 saya akan bacakan. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama. 2 Korintus pasal 4, iya betul ya. Ya, 2 Korintus pasal 4 yang pertama, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Pelayanan itu kemurahan. Saya akan membangkitkan memori, saya akan membangkitkan pemahaman, saya akan membuka paradigma kita sebagai orang percaya Yesus ketika kita telah diselamatkan. Maka jika Allah, sekali lagi, ketika kita diselamatkan dan jika Allah memberikan kepercayaan kepada kita, itu adalah anugerah, itu bukan beban. Tetapi itu anugerah yang perlu saudara sambut dengan sukacita, dengan semangat totalitas. Bukan menghindar, bukan lari. Coba mari kita pikirkan. Berapa yang dapat kita persembahkan kepada Allah melalui hidup ini? Yang setara dengan anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan melalui pengorbanan di atas kayu salib. Tidak ada. Banyak orang-orang dari mancanegara memberi diri diutus datang ke Indonesia untuk memberitakan firman Tuhan. Memberi diri, bahkan pelayanan sampai ke pelosok pedesaan, ke suku-suku terasing. Mengapa mereka melakukan itu? Hampir mirip seperti yang dilakukan Paulus. Mengapa? Karena sebuah pemahaman anugerah yang telah dia terima, lalu mereka tidak dapat membalas kebaikan Tuhan, kecuali mempersembahkan hidupnya secara totalitas untuk kemuliaan Allah. Tapi mengapa begitu banyak orang yang berkata, kalau aku sudah cukup, aku mau melayani Tuhan. Kalau aku sudah sukses, kalau ekonomiku sudah membaik, aku mau melayani Tuhan. Mbok ya jangan aku, yang lain saja. Loh, kenapa tidak mengucap syukur untuk panggilan itu? Melayani dengan pengorbanan diri artinya apa? Tidak menghiraukan tubuh dan nyawanya sedikit pun demi pemberitaan Injil. Ayat 18. Next. Melayani dengan kerendahan hati dan mencucurkan air mata, ayat yang ke
Ayat yang ke-19. Melayani dengan kerendahan hati dan mencucurkan air mata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus karena totalitasnya, karena kesemangatannya, dia sampai mencucurkan air mata. Mengapa dia mencucurkan air mata? Kalau Bapak Ibu membaca di dalam ayat 31, ini, dia 3 tahun mencucurkan air mata di kota Efesus melayani jemaat. Saya bacakan. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Paulus menangis, Paulus penuh dengan beban, Paulus penuh dengan tantangan, Paulus penuh dengan ancaman. Dia melayani dengan mencucurkan air mata bukan karena dia lemah. Halo? Bukan karena dia lemah. Tetapi karena dia menangisi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Menangisi orang-orang yang hidup di dalam dosa. Menangisi orang-orang yang menyalahpahami dirinya. Dikira pelayanan Paulus merupakan suatu pelayanan palsu. Sungguh-sungguh dia lakukan masih mengalami penghinaan dari orang. Bahkan tidak dianggap sebagai seorang rasul. Padahal totalitas Paulus melayani. Mungkin Bapak Ibu sebagai pelayan-pelayan Tuhan juga ada orang yang tidak terlalu suka. Ada orang yang mungkin kerjanya ngeritik, gak pernah memberikan solusi. Abaikan aja orang-orang yang seperti itu. Yang penting layani dengan baik. Kita mempertanggungjawabkan anugerah keselamatan itu. Kita mempertanggungjawabkan kepercayaan dan penugasan itu. Cucuran air mata bukan kelemahan sekali lagi. Sebaliknya Rasul Paulus melihat terhilangnya jiwa. Tidak mundur sekalipun alami ancaman pembunuhan dari orang-orang Yahudi. Sebuah tekad pelayanan yang luar biasa dalam diri Paulus yang menginspirasi kita. Yang menginspirasi kita. Mengapa pelayan-pelayan Tuhan sekarang tidak tahan banting ya? Mengapa pelayan-pelayan Tuhan sekarang cengeng? Mengapa pelayan-pelayan Tuhan sekarang banyak mengeluh? Ayo teman-teman, hamba-hamba Tuhan, kembali kepada firman Allah, kembali kepada semangat keteladanan Paulus. Kayaknya pelayanan yang kita alami sekarang ini tidak sehebat tantangan dan penderitaan zaman Rasul Paulus. Oleh karena itu, saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya berdoa kepada Engkau, mohon agar tidak luntur kesetiaan, agar tidak luntur semangat, agar tidak luntur komitmen pelayanan itu, apapun yang terjadi di bumi ini. Sebab takut kalau di tengah perjalanan tidak setia. Yang kedua, keteladanan Paulus yang dapat kita pelajari yang kedua adalah tidak pernah melalaikan panggilan. Paulus tahu bahwa itu fokus pelayanannya, yaitu panggilan. Ayat 20, sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Saudara, di sini Paulus menerima panggilan adalah fokus pemberitaan Injil. Lalu dikatakan selalu mengutamakan pemberitaan dan pengajaran yang situ ditulis di dalam ayat yang ke-21. Ya. Sebagai hal yang utama yang harus Paulus beritakan adalah pemberitaan Injil. Tidak ada hal yang lebih utama di dalam gereja, tidak ada hal yang lebih utama dalam setiap orang yang sudah menerima anugerah keselamatan kecuali memberitakan kabar baik. Kabar baik bahwa orang berdosa bisa diselamatkan, diampuni dosanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Makanya perlu orang percaya kepada Yesus. Ke surga bukan karena amal perbuatan saleh manusia, tetapi ke surga adalah anugerah yang diberikan lalu disambut dengan iman di dalam hati, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosanya diampuni, mati dijamin masuk surga. Ini yang diberitakan oleh Paulus. Dan di Efesus itu waktu itu banyak para penyembah-penyembah dewa. Yang paling terkenal adalah dewa Artemis. Itu merupakan suatu sesembahan orang di seluruh kota Efesus. Dan itu dahsyat banget.
Dan Paulus melayani di sana selama 3 tahun mencucurkan air mata untuk menyampaikan berita Injil. Tujuannya apa? Ayat yang ke-21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya, ini tujuannya. Tujuan kesaksian dan pelayanan Paulus fokus ke sana. Apa tujuannya? Supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini tujuan. Tujuan pelayanan, tujuan panggilan gereja adalah menyampaikan kabar baik agar orang percaya Yesus bertobat meninggalkan kehidupan yang lama seperti Paulus. Masa lalu Paulus dianggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Dan dia akan mengenal penderitaan dan kematian kebangkitan Kristus. Itu yang dirindukan oleh Paulus. Sama seperti tujuan Allah mengutus Yesus Kristus ke bumi untuk menyelamatkan kita. Yang ketiga atau yang terakhir, mari kita melihat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin yang terakhir adalah selalu tunduk dan taat kepada otoritas Roh Kudus. Nah ini penting banget, selalu tunduk dan taat kepada otoritas Roh Kudus. Ketundukan Paulus terhadap Roh Kudus adalah hal yang paling penting. Paling penting yang dapat diteladani oleh semua pelayan-pelayan Tuhan. Ayatnya yang ke-22 saya akan bacakan. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Ayat 23, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku, kata Paulus. Kalau kita logikakan kok aneh ya, Roh Kudus kok menuntun menuju kepada berbagai penderitaan di dalam pelayanan. Kenapa ya? Ada juga orang yang mungkin bertanya, Tuhan Yesus, lah saya sudah setia ke gereja, setia melayani juga, setia mengembalikan persembahan persepuluhan dan sebagainya. Kok keluarga saya masih sakit ya? Kok kemarin sempat kebanan ya? Kebanan di jalan ya, kempes ya bannya ya. Ini gimana ya saudara? Ini ke dunia ya, ini kehidupan normal ya. Jadi kalau seandainya kita naik kendaraan lalu bannya kempes, nggak harus juga loh nyalai Tuhan. Betul? Ini hidup di dalam dunia itu seperti itu. Jadi Paulus sekalipun dia udah terpanggil melayani Tuhan, mendapat anugerah, mendapat penyertaan Allah, bahkan Roh Kudus sendiri memberikan pemahaman dan juga memberikan bisikan dan dorongan kepada dirinya bahwa dirinya akan mengalami tantangan demi tantangan, bahkan pemenjaraan ya. Itu udah disiapkan ke depan, tapi Paulus tadi sudah katakan tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Paulus tinggalkan Efesus ke Yerusalem bukan karena kemauannya sendiri Bapak Ibu, tetapi karena ketaatannya terhadap Roh Kudus. Ya. Karena ketaatannya terhadap Roh Kudus. Kemudian, ya, dia tetap setia sampai akhir. Paulus tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, yang terutama adalah ketaatan terhadap pimpinan Roh Kudus dan setia sampai akhir. Itu ayat 23-24 saya bacakan, 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini fokus pelayanannya. Ini ketaatannya terhadap Roh Kudus dibimbing dari tempat lain, dari tempat satu ke tempat lain untuk terus memberitakan Injil. Karena itu panggilannya. Bahkan di dalam surat Korintus dia pernah berkata apa? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Artinya pemberitaan Injil adalah sebuah penugasan paten permanen dari Allah yang telah memberikan anugerah keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Oleh karenanya maka ketika orang di luar Kristen, ketika orang di luar Yesus tidak mendapatkan pengharapan kelak ketika dia sudah dipanggil, maka kita harus peduli kepada mereka, bersimpati kepada mereka, mengasihi mereka, mendoakan mereka agar mereka boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, hidupnya diberkati, dosanya diampuni, masa depannya dijamin pasti, yaitu keselamatan kekal di surga. Kemudian yang paling terakhir saya mau sampaikan,
Ayat yang ke-26, ini penting banget. Ayat yang ke-26. Ia tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Menarik. Paulus siap mempertanggungjawabkan pelayanannya di hadapan Tuhan dan manusia. Karena apa? Ia tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Mengapa? Karena Paulus tidak lalai memberitakan firman Allah, tidak lalai memberitakan Injil. Jadi saat dia nanti dipanggil oleh Tuhan, Paulus siap mempertanggungjawabkan, Tuhan Yesus, saya waktu di dunia sudah memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya akan Engkau. Terlepas mereka mau percaya atau tidak, tapi aku sudah menjalankannya. Di hadapan manusia, dia terus memberitakan Injil ke sana kemari sehingga tidak bisa dituntut bahwa dia tidak setia. Nah, oleh karenanya maka mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan dan sebagai orang yang percaya Yesus Kristus, mari kita tetap fokus terhadap panggilan kita. Ketika kita telah dimerdekakan, ketika kita telah diselamatkan, mari kita memberikan hidup kita. Paulus menulis kepada jemaat di Roma, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Luar biasa. Mari kita mempersembahkan waktu kita. Mari kita mempersembahkan hidup kita. Mari kita mempersembahkan karunia-karunia yang Tuhan percayakan pada kita. Yang paling utama yang mau saya tegaskan di tempat ini adalah ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, responi panggilan itu, responi anugerah itu, responi penugasan itu, responi kepercayaan itu. Apapun saudara bisa melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Menerima tamu, tersenyum, menyambut orang baru, mengedarkan kantong persembahan, menjadi WL dan singer serta pemain musik, bahkan terjun langsung dalam pelayanan, menyampaikan kebenaran firman Allah, semua melayani Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan kepercayaan, sambutlah panggilan pelayanan itu. Karena saya percaya, Tuhan akan memperhitungkan setiap pribadi kita yang setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Pujian ini akan mengantar kita untuk merenungkan firman Allah. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, dengan penuh perenungan, demikian hidupku, ku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Demikian hidupku, mau mengasihi. Amin. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku.
Bapa kami dalam surga, kami mohon kiranya Tuhan meyakinkan panggilan kami sebagai orang yang telah diselamatkan, memiliki panggilan daripada Tuhan Yesus untuk melayani-Mu dengan sepenuh hati kami. Karena pelayanan adalah anugerah, karena pelayanan adalah penugasan, karena pelayanan adalah kepercayaan Tuhan melalui gereja ini. Karena pelayanan itu bukan beban yang menakutkan ya Tuhan. Sadar kami bahwa kami tidak sanggup, tidak mampu. Makanya kami perlu meneladani Rasul Paulus untuk tetap taat dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Dan biarlah kami memiliki fokus panggilan kami, memberitakan Injil kasih karunia Allah pada orang-orang yang belum selamat. Terima kasih untuk penugasan itu. Terima kasih untuk panggilan pelayanan itu. Kami mau sambut. Dan khususnya kami mendoakan pengurus-pengurus yang baru yang telah mengambil komitmen, yang mau melayani Tuhan masuk di dalam pengurus perancang. Biarlah mereka terus Kau kuatkan, Kau teguhkan hatinya untuk memahami bahwa ini bukan beban yang menakutkan, tetapi ini adalah kasih karunia, anugerah, kemurahan Tuhan, penugasan dan kepercayaan yang harus kami terima dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat warta gereja atau pengumuman pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ibadah minggu depan tanggal 20 September dilaksanakan secara langsung dan live streaming. Ya, jam 9 firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Step. Kapasitas ruangan ini ya 80 orang, silahkan Bapak Ibu sekalian yang akan hadir boleh konfirmasi kehadiran kepada Ibu Angel kantor di Tata Usaha Gereja jam 8 sampai jam 16. Nomor telepon di layar. Sidang jemaat dapat mengikuti layanan ibadah minggu melalui online, melalui channel-channel yang ada di YouTube, Facebook, dan Instagram. Ya, persembahan dan persepuluhan masih diingatkan kembali kepada seluruh sidang jemaat ya. Sekarang sudah dipasang amplop persembahan persepuluhan di belakang sana. Silahkan nanti yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan saudara bisa mengambil amplop sesuai dengan nomor Anda. Dan juga bagi jemaat yang di dalam masih di rumah ya, dan simpatisan bisa memberikan persembahan dan persepuluhan melalui persembahan satu keluarga, bisa dikumpulkan lalu diantar ke kantor gereja. Kemudian persembahan dan persepuluhan bisa ditransfer. Kemudian ada juga cara yang lebih bagus lagi dengan scan barcode QRIS ya. Ada beberapa yang bisa dilihat di sini ya. Bisa saudara melalui Nobu, melalui GoPay, OVO, MyBank dan lain sebagainya. Ya, mohon diperhatikan, kita akan berdoa untuk upacara pembaptisan dan perjamuan Tuhan besok minggu depan. Ya. Pada tanggal 20 September 2020, mari seluruh sidang jemaat mempersiapkan diri untuk mengikuti upacara perjamuan Tuhan. Saya akan beritahu sebentar bahwa yang bertugas perjamuan Tuhan adalah Pendeta Muda Artinus, kemudian Bapak Paulus Bumantoro, kemudian Bapak Bayu Triwaskita, kemudian Bapak Akui. Kemudian diinformasikan kepada seluruh sidang jemaat, bagi jemaat yang beribadah di rumah atau secara online, ya, dapat mengambil roti dan anggur perjamuan Tuhan di kantor Tata Usaha, ya, dibuka setiap jam 8 sampai jam 16 sore. Mengingatkan kepada seluruh sidang jemaat bahwa penyebaran COVID-19 masih cukup tinggi. Sekali lagi, COVID-19 masih cukup tinggi. Bahkan di kota Jakarta hari Senin akan diadakan PSBB secara ketat. Maka seluruh sidang jemaat terus selalu mentaati peraturan pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan dengan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Ya. Doa serentak seluruh jemaat setiap malam. Ya, kita adakan doa bersama setiap malam. Ya, keluarga-keluarga untuk membangun mezbah dan mendoakan. Pokok-pokok doa akan disiapkan oleh tim doa dari gereja ini dan di-share melalui grup. Warta panitia pencalonan atau formatur, terima kasih atas partisipasi sidang jemaat
simpatisan yang telah mengisi angket pelayanan baik secara online maupun secara offline atau manual. Sehingga telah terbentuk seluruh pengurus baru Gereja Baptis Indonesia Palembang PPG masa bakti 2020-2022. Sebelum ini saya beritahu bahwa kita akan melantik pengurus baru nanti pada minggu terakhir. Ya, pengurus baru akan kita lantik di minggu terakhir di gereja ini dan kita doakan supaya mulai minggu pertama bulan Oktober mereka sudah mempersiapkan program dan anggaran ke depan. Ada lowongan kerja yang boleh Bapak Ibu simak, dibutuhkan satu tenaga pembantu rumah tangga ya untuk di rumah dinas Dirut Rumah Sakit Pertamina Pelaju. Kualifikasi sebagai berikut: usia di atas 45 tahun, bersedia tinggal dan menginap, beragama Kristen, rajin dan bisa memasak, bisa menghubungi kontak person kepada Dr. Christine WA-nya tertera, atau Ibu Esther Toisuta WA-nya tertera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur beberapa jemaat yang berulang tahun ya, kita bersyukur untuk selamat ulang tahun untuk Yunike Melisa. Tuhan memberkati dengan senyumnya yang khas. Ya, kita juga melihat di sini selamat berulang tahun untuk Ibu Bikyang Eng ya, panjang umur selalu dan tetap sehat. Selamat berulang tahun untuk VB Sisilia Kristiani ya. Kita doakan mereka supaya mereka juga tetap diberkati Tuhan. Bapak Ibu sekalian, satu pokok doa yang perlu saya sampaikan, bahwasanya Ibu Hunaria yang besok hari Selasa akan dioperasi di Rumah Sakit Siloam. Kita akan doakan bersama-sama, sudah masuk di pokok doa grup, dan saya mengajak kita bangkit berdiri yang berada di dalam ruangan ini, dan jemaat yang di rumah silakan juga untuk mengambil sikap di dalam doa. Mari kita duduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini dan bersyukur untuk calon-calon baptisan yang telah memberikan kesaksian hidupnya. Bagaimana mereka sebelum mengenal Engkau dan bagaimana setelah mereka percaya kepada Engkau. Biarlah mereka tetap diberkati Tuhan dan semangat sampai akhir. Kami juga berdoa secara khusus untuk Ibu Hunaria yang akan dioperasi, menjalani operasi pada hari Selasa. Mari Bapa, tangan Tuhan yang akan bekerja melalui para dokter dan tim medis, sehingga semuanya boleh dikerjakan dengan pertolongan Tuhan, sehingga semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja, dan pasca operasi Tuhan akan pulihkan, segera sembuh dan boleh beraktivitas kembali. Saudara-saudara kami yang berulang tahun juga Tuhan memberkati, agar mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehat, panjang umur dan diberkati secara jasmani dan rohani. Kami membawakan pokok doa pagi ini untuk COVID-19 yang terus merajalela di seluruh dunia. Khususnya di Indonesia, kami doakan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengantisipasi, dan khususnya kami berdoa seluruh rakyat masyarakat yang ada benar-benar memahami bahwa virus ini, COVID ini sangat berbahaya, tidak bisa main-main. Oleh karenanya Tuhan kami berdoa, buka dan berikan mereka mengalami kesadaran, ketuk hati mereka agar mereka boleh menjaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi sehingga imun mereka tetap baik. Berkati Presiden, jajaran para menteri, khususnya Menteri Kesehatan dan jajarannya supaya bisa segera mengantisipasi semuanya. Begitu juga kami bersyukur atas vaksin yang sudah terus dikerjakan tahap akhir. Biarlah awal daripada tahun depan, bulan Januari, boleh disebarkan dan boleh disuntikkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa, kami mohon dengan kemurahan dan kerendahan hati, jika Engkau berkenan, biarlah Tuhan akan usir dan musnahkan COVID-19 ini sehingga dunia boleh beraktivitas kembali. Tetapi ketika Tuhan masih memberikan waktu bagi kami untuk sadar dan menyadari agar kami bergantung penuh kepada Allah, biarlah kami tetap setia dan tetap setia melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah-rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun sertai perjalanan kami bersama. Seluruh sidang jemaat, arahkanlah pikiran, perasaan dan hatimu. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus,
pemeliharaan, penyertaan Roh Kudus menyertaimu sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk duduk dan bersaat teduh sejenak sebelum meninggalkan ruangan ini. Dan bagi jemaat yang mengikuti live streaming, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menjalani aktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.